Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Baryana Widitya Astuti. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara melakukan uji normalitas data menggunakan aplikasi pengolahan data, yaitu SPSS. Kenapa kita harus melakukan uji normalitas data? Karena uji normalitas data ini gunanya adalah untuk melihat atau menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabelnya ini distribusinya normal atau tidak. Biasanya uji normalitas ini digunakan untuk analisis data yang menggunakan skala ordinal, rasio, atau interval. Nanti uji ini akan memberikan gambaran apakah penyimpangan dari distribusi normal ini parah atau tidak. Karena kalau parah, maka akan melemahkan uji statistik yang akan kita gunakan. Uji normalitas ada beberapa cara. Yang pertama adalah Kolmogorov-Smirnov, kemudian ada Shapiro-Wilk, ada nilai skewness, dan terakhir adalah histogram atau grafik. Bagaimana kalau misalnya data yang kita miliki itu tidak berdistribusi normal? Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah kita mentransformasi dulu data dalam bentuk yang lain, misalnya dalam bentuk akar kuadrat atau arcin atau log 10. Atau kalau cara ini cukup rumit, maka kita bisa dengan menambah jumlah sampel penelitian kita. Jadi kalau bisa sampel itu lebih dari 30 apabila memang memungkinkan. Tapi kalau misalnya ternyata menambah jumlah sampel tidak memungkinkan karena akan menambah biaya, waktu, tenaga, dan sebagainya, maka kita bisa dengan membuang subjek atau membuang subjek yang teridentifikasi sebagai outlier. Nanti akan saya jelaskan bagaimana outlier itu. Ini bisa kita buang. Atau kalau misalnya tidak bisa membuang outlier karena akan mengurangi jumlah sampel penelitian, maka kita bisa menggunakan statistik non parametrik yang tidak memerlukan uji normalitas data. Oke, kalau begitu kita coba langsung praktekkan bagaimana cara melakukan uji normalitas data. Seperti biasa, kita masukkan dulu datanya. Saya sudah punya file Excel di sini. Kita ketikkan dulu nama variabelnya di variabel view. Selanjutnya tinggal kita kopikan datanya. Oke. Kemudian ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menguji normalitas menggunakan SPSS. Yang pertama yaitu kita ingin mengetahui atau melakukan uji normalitas data menggunakan uji Kolmogorov dan juga uji Shapiro. Ini bisa dilakukan dalam satu langkah bersama-sama. Yang pertama kita klik Analyze, kemudian pilih Descriptive Statistic, kemudian kita pilih Explore. Selanjutnya variabelnya kita pindah ke dalam kotak dependent list. Setelah itu kita klik statistik dan kita pilih deskriptif. Jadi deskriptifnya ini dicentang. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita pilih plot. Dan setelah itu kita centang normality plot with test. Continue lagi baru di OK. Baik, ini langsung muncul. Jadi kita langsung bisa melihat hasil dari uji normalitas data menggunakan Kolmogorov-Smirnov ini, maupun menggunakan Shapiro-Wilk atau menggunakan nilai skewness. Saya jelaskan satu persatu. Jadi apa dikatakan normal itu apabila nilai signifikansinya atau p-value-nya itu lebih dari 0,5. Di sini untuk yang Kolmogorov-Smirnov nilai signifikansinya adalah 0,2. Sedangkan untuk yang Shapiro-Wilk nilai signifikansinya adalah 0,227. Maaf saya salah tadi, jadi untuk p-value apabila lebih besar dari 0,05, sehingga di sini nilai signifikansinya itu sudah lebih besar dari nilai 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa data kolesterol ini berdistribusi normal.
Kemudian kita juga bisa melihat dari nilai skewness-nya. Walaupun memang cara ini perlu melakukan perhitungan lebih, yaitu kita lihat nilai skewness-nya yang ini. Nilai skewness ini. Kemudian yang sebesar 0,72. Kemudian dibagi dengan nilai standar errornya, yaitu 0,427. Jadi kalau misalnya nanti nilai skewness-nya itu adalah di bawah 2, maka dia berdistribusi normal. Jadi kalau dari hasil hitungan ini dia di bawah 2, maka dikatakan berdistribusi normal. Tapi kalau di atas 2, maka distribusinya tidak normal. Kita coba untuk menghitung nilai skewness-nya. 0,72 dibagi dengan 0,427. Hasilnya adalah 1,686 dan seterusnya. Yang jelas ini di bawah 2, sehingga bisa dikatakan bahwa data ini berdistribusi normal. Dilihat dari beberapa cara uji distribusi normal yang digunakan. Sekarang kita ingin melihat dengan menggunakan histogramnya. Oh ya, ini sudah bisa melihat nilai QQ plotnya. Jadi dari sebarannya saja sudah terlihat kalau ini berdistribusi normal. Apabila ada yang tidak berdistribusi normal, biasanya kalau ada titik yang jauh dari garis lurus ini, misalnya di angka 0, di angka 1 ini, atau di yang lebih jauh lagi. Sekarang kita ingin melihat histogramnya. Caranya adalah klik analyze, kemudian pilih deskriptif statistik dan pilih frekuensi. Kemudian variabelnya kita masukkan ke dalam kotak variabel. Selanjutnya kita pilih chart, kita pilih histogram, kemudian dicentang juga show normal curve on histogramnya. Baru klik continue, kemudian oke. Ini grafiknya. Yang hitam ini adalah menunjukkan apakah data ini sudah membentuk lonceng atau belum. Karena ini garis hitam ini sudah membentuk seperti lonceng, maka ya bisa dikatakan bahwa data ini berdistribusi normal. Baik, demikian tutorial uji normalitas data menggunakan SPSS. Jangan lupa juga tonton tutorial untuk uji normalitas data menggunakan Stata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.